Baik, yang ketujuh, yang termasuk kekeliruan adalah seorang wanita meminta kepada suaminya agar didatangkan pembantu, baby sister. Saya sudah bilang, jangan buru-buru menilai. Tunggu sampai selesai. Juru masak atau supir, apalagi bukan muslim dan muslimah. Ya. Berarti ada batasan itu ya. Bukan muslim dan muslimah. Bahkan terkadang seorang istri mensyaratkan hal itu saat akad nikah dengan suaminya. Akibatnya seorang ibu yang muslimah meninggalkan anaknya kepada orang asing, baby sister atau pembantu untuk merawat anak-anaknya karena kesibukannya dengan pekerjaan di luar rumah, atau agar leluasa berkunjung pagi dan petang, misalnya jalan-jalan kemana-mana ke teman-temannya. Ini mengundang bahaya dan akibat buruk yang banyak, baik dalam waktu dekat maupun dalam jangka waktu panjang, terhadap akidah, keyakinan, akhlak dan selainnya. Juga terhadap anak, keluarga dan masyarakat secara umum. Dan kita jelaskan poin ini. Sekarang pertanyaan, boleh nggak dalam Islam kita pakai pembantu? Boleh. Nggak ada larangan dalam Islam. Bahkan apa kata Nabi SAW? Pakai pembantu, pakai supir, pakai baby sister, nggak ada masalah. Karena Nabi SAW mengatakan sesungguhnya pembantu-pembantu kalian adalah orang-orang yang sudah Allah tundukkan untuk melayani kalian. Maka bersyukur dan berikanlah haknya. Nabi SAW bahkan ajarkan, ya, berilah makan kepada mereka apa yang kalian makan, berilah pakaian apa yang kalian kenakan. Bahkan termasuk sunnah Nabi SAW itu, gitu kan? Jadi kita berbuat baik sama mereka adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan pernah ada sahabat bilang, ya Rasulullah, saya punya 1 dirham. Siapa yang paling berhak saya kasih? Sedekah buat siapa dulu nih? Kata Nabi, dirimu dulu. Beli buat dirimu, kebutuhanmu segala-galanya penuhi. Makan, pakaian pakai. Saya punya lagi ya Rasulullah dirham untuk istrimu. Saya punya lagi untuk anakmu dulu. Lalu kata Nabi, lalu dia bilang, ada lagi ya Rasulullah. Kata Nabi, istrimu. Ada lagi ya Rasulullah, pembantumu. Nabi suruh kasih mereka. Kalau mau pulang, kasih uang, kasih pakaian, kasih segala macam itu boleh. Dan semua rumah Nabi, istri-istri Nabi, ada 9 rumah semuanya ada pembantu. Gak ada yang tidak pakai pembantu. Berarti boleh. Nabi SAW punya pembantu banyak. Yang khusus belanja barang-barang Nabi, mengurus semua kebutuhan rumah, ada namanya Anas bin Malik. Ada juga Usama bin Zaid bin Haritha, membantu Nabi SAW. Ada juga yang khusus karena dia ingin menawarkan diri, ya Rasulullah, saya mau khidmah sama anda nih. Maka Nabi khususkan dia, khusus siapin sendal Nabi sama siwak Nabi. Jadi kerjanya kalau Nabi mau keluar, sendalnya disiapin. Itu aja kerjanya dia. Sama kalau Nabi mau pakai siwak, Nabi suka pakai siwak, dibersihin sama dia, dipotong, dicacat lagi, dipakai lagi tuh. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang khidmah dengan Nabi SAW. Berarti dalam Islam boleh. Cuman batasan-batasannya ada. Yang pertama, hindari orang non-muslim. Hindari orang non-muslim. Apalagi di komunitas Islam kayak kita Indonesia. Kenapa? Ada efek-efek akidah kan? Dia kalau bicara sama anak kita, dia kalau bicara sama kita, apalagi kalau kita jauh dari agama, dia mudah leluasa. Apalagi kalau dasarnya dia suka dengan agamanya. Ada sebagian mereka fanatik kan? Maka dia bisa ajarin kepada anak-anak kita. Sekarang ibu sibuk, acara di luar rumah. Lalu tinggalkan sama baby sister atau pembantu non-muslim. Apa yang akan diajarkan sama dia? Saya punya pengalaman pribadi. Kebetulan salah satu pasangan saya mu'allaf masuk Islam. Dan dia punya anak, karena dia janda punya anak. Anaknya ikut sama ayahnya non-muslim, gitu kan? Saya tahu pernah datang main ke rumah, anak itu masih kecil. Rupanya tinggal sama ayahnya, pembantunya muslimah. Jadi rumah orang kafir tapi pembantunya muslimah. Anak itu datang ke rumah, hafal semua doa. Doa mau makan, doa habis makan, doa mau tidur. Padahal orang Nasrani. Efeknya pembantu itu lihat ya. Kita kalau balik sekarang kasusnya. Kalau kasusnya adalah pembantunya Nasrani atau orang non-muslim. Kira-kira seperti apa? Juga termasuk dalam masalah ini bukan cuma non-muslim ya. Juga masalah yang kedua adalah orang-orang yang jauh dari sisi agama. Sekarang ibu mau anaknya hafal Quran, sholat 5 waktu, jadi akhlaknya baik. Tapi ibu kasih pembantu yang urus. Pembantu ini sendiri dia masih jauh akhlaknya dari agama dan seterusnya. Lalu kita berharap jadi baik, nggak mungkin. Kan efek-efeknya itu ada, kan gitu. Efek-efek seperti ini yang kita khawatirkan, yang berbahaya gitu kan.
Itu sebabnya kenapa dibatasi. Jadi batasan pertama, hindari orang non-muslim. Dan itu hak kita pribadi, ini bukan masalah kita mau pisah-pisahin, enggak. Karena efek-efek akidah, akhlak dan seterusnya ya. Kemudian juga, yang harus difahami kalau kita punya pembantu, supir segala macam, harus memberikan haknya. Tidak boleh zalim. Ya. Ini hukum syar'i juga. Karena kata Nabi SAW, berikanlah upah pala pegawai kalian sebelum keringatnya kering. Kalau ibu janji gaji kamu setiap akhir bulan, jangan lebih sehari pun nggak boleh. Tanggal 30, tanggal 30. Lebih tanggal 1 ibu minta maaf sama dia. Maaf ya karena saya telat 1 hari. Nggak apa-apa. Karena memang hak dia itu. Kita harus adil. Percaya ibu-ibu sekalian, kalau seandainya pembantu di rumah itu punya uang seperti ibu, dia nggak akan jadi pembantu. Karena dia butuh, maka dia seperti itu. Dan dia manusia, harus kita muamalai dengan baik. Ingat, yang akan menghisab kita dan menilai kita Allah. Jangan lihat orang di depan kita. Siapapun itu kita harus berbuat baik dengan dia. Allah menilai itu. Pernah Rabi ibn Haytham rahimahullah lagi mau makan, itu di pintu rumahnya diketuk sama orang gila. Minta makan orang gila itu. Dia suruh anaknya kasih makanan dia yang bagus, suruh kasih orang gila itu. Kasih orang itu. Waktu dikasih, anaknya balik, rupanya orang gila itu habisin makanannya. Dia bilang, ayah kenapa anda suruh kasih makanan ini, ibu saya buat setengah mati, biayanya mahal. Kenapa nggak suruh saya ambil makanan apa saja di dapur? Toh orang gila itu tidak tahu nilainya. Nah, orang gila kasih aja roti bekas kah apalah gitu-gitu loh, seakan-akan kesannya gitu. Apa kata Rabi ibn Haytham rahimahullah? Ini ulama yang faham agamanya. Apa yang dia bilang? Hai anakku, kalau dia tidak tahu, Allah tahu. Nggak penting buat saya. Jadi subhanallah pesannya, biar orang gila kasih makanan terbaikmu. Karena Allah nilai kau sesuai dengan pemberianmu. Allah nggak lihat siapa yang terima. Nggak penting dia gila atau enggak gitu. Seperti itulah. Dan lalu dia bacakan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan dapatkan balasan kesempurnaan kebaikan sampai kalian infakkan yang paling kalian cintai. Jadi cara memahaminya seperti itu. Jangan lihat oh orang ini pendidikannya lebih rendah, orang ini pembantu, akhirnya main sembarangan saja, nggak ada waktu istirahat buat orang, makanannya juga nggak dikasih makanan yang kita makan, akhirnya terbuka pintu pencurian. Karena banyak pembantu curi makanan di kulkas, ya kan? Karena dia tidak dikasih. Termasuk adab, saya bilang di rumah begitu. Setiap saya beli buah, beli makanan, saya langsung bilang sama istri saya, keluarkan. Sebelum kita makan kalau perlu, keluarkan, kasih pembantu itu. Jadi dia tahu, dia dinilai, kasih seperti kita, sama. Kita juga makan, dan kita niat sedekah, bagus. Sedekah itu Allah nilai, bukan siapa yang menerima, tapi kadar keikhlasan kita dalam memberikan gitu. Berikan yang terbaik. Mau pembantunya loyal di rumah, memang kita juga harus loyal sama dia. Loyal sama royal ini dua hal harus jadi prinsip seorang muslim. Kapan bakhil, persahabatan akan rusak, rumah tangga akan rusak, hubungan sama pembantu rusak, sama partner bisnis rusak semuanya. Dan juga Allah membenci itu, perbuatan buruk gitu. Jadi ini poin kedua yang harus diperhatikan, berikan haknya pembantu-pembantu itu, supir-supir itu. Selain dia harus muslim, juga diberikan haknya gitu kan. Dan yang ketiga, juga dinasehati. Banyak ibu-ibu pembantunya sudah kerja 2 tahun, 3 tahun. Mukena aja nggak pernah dihadiahkan. Kasih mukena, kasih sejadah. Kamarnya layakkan sebagai kamar manusia. Kadang-kadang subhanallah seperti kandang, naudzubillah, hewan. Kotor, panas. Terus dia mau pembantunya tampil bersih. Dia sendiri nggak layani itu. Rugi apa pada saat ibu beli sampo, sabun, belikan juga dia? Ruginya apa? Belikan sikat gigi, belikan roll-on, belikan, kasih ke dia. Biar dia juga dimanusiakan gitu kan. Sehingga dia juga tampil bersih di depan anak-anak, di depan kita gitu kan. Sudah makanannya dikasih yang bagus, dia juga dikasih pakaian yang bagus, layak, maka tentu juga dia merasa dihormati. Saya tahu kakak kandung saya sendiri, Masya Allah pembantunya sudah sekian tahun sampai udah nggak mampu kerja. Dia tetap mau kerja, diizinkan sama kakak saya supaya pulang saja. Kesian, udah tua, udah nggak bisa lagi. Tapi betah, karena apa yang dimakan kakak saya dikasih. Pakaian dikasih, semua dia merasa bagian daripada keluarganya. Gak ada kata-kata kasar, gak ada bentak-bentak. Ada orang subhanallah seakan-akan dia sudah di atas semua orang, sehingga kata-katanya kasar, melihat aja gak pernah. Saya pernah dengar itu bahasa itu. Oh kalau pembantu saya di rumah gak boleh duduk di kursi, duduk di bawah. Kenapa? Apa susahnya kalau dia duduk di atas kursi? Kenapa? Seakan-akan sofa itu tidak layak buat dia. Subhanallah. Kata Nabi SAW, siapa yang dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan cium bau surga. Nggak boleh.
Kesempatan kita berbuat baik. Apalagi ada larangan syamata. Syamata itu nganggap remeh orang. Saya pernah sampaikan, saya ingatkan lagi, Umar bin Khattab pernah berkata begini. Kalau seandainya ada, ini Umar laki-laki. Dia bilang, dia kasih contoh bagaimana memahami syamata itu. Nganggap remeh orang, karena Allah bisa balik keadaannya, berpindah ke kita. Kata Nabi, kata Umar bin Khattab, kalau ada seorang ibu yang lagi hamil lewat di depan saya, maka saya bilang, ih perutnya besar ya, saya takut Allah membuat perut saya jadi besar, saya jadi hamil. Karena seakan-akan menghina dia gitu. Kalau Allah sedang menguji seseorang dengan cobaan, nggak ada pada kita, kita bersyukur. Alhamdulillah tidak ada pada saya. Bukan malah kita olok-olok gitu kan. Seperti itulah. Kalau kita dijadikan majikan oleh Allah dan ada orang yang di bawah kita, kita bersyukur sama Allah. Justru kita merendah. Bukan malah kita menindas orang, mencari-cari kesalahannya, berkata kasar. Ada kadang-kadang orang tidak mengenal waktu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah kedatangan tamu. Waktu itu dia jadi khalifah ya, raja muslimin. Dia kedatangan orang jadi tamu di rumahnya, itu habis isya. Lepas isya. Kemudian dia buka pintu sendiri, raja. Dia buka pintu sendiri, tamunya datang, dia sendiri yang layani. Kata tamunya itu, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, raja, mana pembantu Anda? Kata dia, sudah istirahat. Katanya tamunya, biar saya bangunkan agar membantu Anda. Dia bilang jangan, dia pun punya hak untuk istirahat. Maka dia layani tamunya sendiri. Itu luar biasa. Ada orang kadang-kadang sudah tidurnya kurang, kesian makanannya kurang gitu kan. Ada beberapa orang kerja membantu di rumah kami, itu sampai membahasakan, dulu di rumah dulu kerja makan aja susah, ini aja susah, itu susah. Jadi aneh gitu ya. Padahal sebenarnya harus bermuamalah yang baik. Ini contoh-contoh atau poin-poin yang berhubungan dengan masalah tadi yang dibahas ini ya. Jadi ada efek kalau kita non muslim kepada akidah, kepada akhlak dan segala macam, ada efek juga loyalitas akan hilang dari pembantu ataupun orang yang kerja karena kita sendiri tidak loyal, terlambat memberikan haknya atau tidak menjadikan dia manusia dan seterusnya. Juga tidak menjadikannya sebagai ajang dakwah, kesempatan didakwahi. Kalau tidak sholat dikasih sholat, hadiahkan jilbab, berikan kesempatan. Orang-orang non muslim itu teman-teman, saya dapat keluh kesah banyak sekali dari sebelah. Waktu saya masih buka restoran sama toko di Kalibata City waktu itu, setiap sholat saya suruh tutup, nggak boleh, nggak bisa layani, sholat. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Semua staf kita di kantor harus pergi sholat di masjid, laki-laki. Yang tinggal cuma 1-2 orang security, ada orang yang tinggal nanti gantian sholatnya, tapi yang lain semuanya sholat. Jadi kita wajibkan itu. Rupanya kami kedatangan beberapa orang dari toko-toko sebelah, orang-orang muslim. Karena kita tutup rolling door-nya itu dan tulis sedang sholat gitu. Kalau waktu di Kalibata sekarang sudah kita tutup pintu saja dan mengatakan sudah tidak terima dulu lagi sholat. Maka datang orang sebelah, enak benar ya kerja sini bisa sholat. Kita di sebelah, jangankan sholat wajib, sholat 5 waktu, sholat Jumat aja nggak diizinkan. Perempuannya yang muslimah pakai jilbab disuruh buka jilbab. Itu mereka gunakan powernya untuk menindas kaum muslimin. Tentu tidak semua, tapi ada itu terjadi. Kenapa kita nggak balik sekarang? Kita yang pekerjakan orang justru kita gunakan power itu untuk kebaikan. Kalau kerja sama saya harus sholat loh ya. Kalau kerja sama saya ini pakai jilbab, ini saya beliin seragam, pakai ya. Biarin dia pakai, kita dapat pahalanya. Masalah dia berhenti nanti dia buka itu urusan dia. Tapi selama depan kita lepas tanggung jawab hari kiamat. Karena kita sudah pandu dia ke agama. Jadi jadikan mereka ajang kesempatan untuk panen pahala. Ajarin kebaikan-kebaikan, akhlak-akhlak dan seterusnya.